Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di SMA N1 Bunguran Timur yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak, yaitu Bu Irawati SPSI. Ini adalah ini adalah pengimbasan modul 1.4 dalam CGP. Agar acara ini berjalan lancar, yang pertama marilah kita berdoa. Akan dipimpin oleh Pak Imron Solikin. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala al-masawbi ajma'in walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal masyayikhina wal jami'il mu'minat wal muslimat alahya minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idan syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa khassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari acara berikutnya adalah kata sambutan yang akan diwakili, karena kepala sekolahnya sedang berhalangan, maka akan diwakili oleh Pak Imron Solikin. Kepada Bapak dipersilahkan. Kemudian sholawat serta salam pada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli Muhammad wa ala Muhammad. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah sudi meluangkan waktunya bersama-sama di tempat ini. Kemudian harapan atas mungkin kami sebagai perwakilan dari sekolah hanya mendukung itu program dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bu Ira ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku Kepala SMA Negeri 1 Bangaran Timur yang diwakili pada hari ini oleh Pak Imron Solihin, kemudian Ibu Kawar Kurikulum Bu Eva Isnarni, kemudian rekan-rekan majelis guru, para senior saya, kemudian yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama di sini dalam rangka mensukseskan kegiatan program CGP saya, yaitu pengembasan dari budaya positif ke rekan sejawat di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Selamat beriman salam taruh pula kita kirimkan buat baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui nanti menjadi umatnya, amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke inti ya Bapak Ibu. Di sini saya izin berdiri. Nah, judulnya diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Di sini ada 3 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu boleh menjawabnya ya. Yang pertama, apakah dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, di sini siapa yang bisa menjawab? Boleh kita sharing. Apakah dengan hukuman bisa mendisiplinkan anak? Atau saya tunjuk? Nah, saya tanya Bu Urila. Silakan Bu Urila. Terima kasih Bu Ira atas kesempatannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman sebenarnya menurut saya melihat anak dulu Bu Ira. Ya, kadang ada yang hukuman itu bisa langsung berdampak sama anak, ada juga yang semakin dihukum semakin anak itu tidak disiplin, menganggap hal biasa gitu. Jadi kalau dibilang hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada yang bisa, ada yang tidak, kira. Terima kasih, kasih aplaus. Terima kasih jawabannya ya atas Bu Uri yang telah memberikan argumentasi bahwa hukuman itu bisa sebagian bisa mendisiplinkan tergantung dari anaknya ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan positif dapat meningkatkan disiplin anak, seperti menghukum secara reward dengan pemberian reward. Apakah juga bisa mendisiplinkan anak? Kira-kira ada yang bisa menanggapi? Pak Wang? Ayo, silakan. Oke, nomor 2, pemberian hukuman dengan positif dapat meningkatkan disiplin anak. Ini sebenarnya ada 2 kategori Bu, ya. Dengan positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak itu memiliki 2 kategori, yaitu anak yang terbiasa di rumah dan anak yang tidak terbiasa di rumah. Karena dasarnya itu dari rumah orang tua. Kalau di rumah diawali dengan kedisiplinan orang tua, maka di sekolah itu akan bisa sejalan. Ya, walaupun di sekolah begitu banyaknya aturan, tapi kalau di rumahnya tidak, nanti anak tidak akan terbiasa juga. Lanjut, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dengan memberikan penghargaan hadiah berupa hadiah dapat meningkatkan motivasi anak? Silakan Kak Denis. Saya yang tahu ya. Nah, ketika kita mendapatkan target itu sebuah reward juga buat kita. Bukan apalagi anak. Walaupun rewardnya itu hanya coklat, permen gitu kan. Tetapi kalau kita tampilkan anak itu di depan, ini loh, itu ada kebanggaan tersendiri. Paling tidak kembang hidungnya, gitu kan ya. Ini gue, gitu kan. Apalagi anak-anak seusia anak kita itu adalah masa-masanya mereka mencari-cari diri dan butuh pengakuan. Nah, seperti itu.
Jadi paling tidak ada kebanggaan tersendiri ketika dia bisa mencapai atau mendapatkan apa yang dia inginkan, dalam hal ini misalnya nilai gitu misalnya ya, ditambah lagi mendapatkan reward, tentunya ada kebanggaan tersendiri buat si anak, dalam hal ini bisa menjadi contoh untuk yang lain. Saya kira itu aja Bu Ira. Terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa dari Imam Enis, bahwa dengan pemberian reward itu ya manusiawi lah kita ya. Dengan dikasih hadiah pasti kita muncul motivasi untuk contoh aja lah, setiap olimpiade itu pasti tanding itu kan juara ya saya. Nah itu kita tidak munafik juga. Nah di sini ada simulasi. Coba saya minta Ibu yang bersedia, Bu Widi ke depan. Coba pegang ini, ada yang sesuatu yang berharga yang Ibu punya, coba dipegang. Kemudian nah yang akan mengambilnya saya minta Ibu Fitri Ejora. Binora. Ibu Fitri Nora. Ayo Nora. Nah, di sini ayo Bu, silakan. Banting kalau perlu Ibu. Nah, di sini Bu Wiji kan coba dibuka tangannya dengan sesuatu benda tadi. Kemudian ditutup. Ini kan barang yang berharga dari Ibu. Nah, ketika ini sahabat dekat, sahabat kerja, kemudian beliau ini tertarik dengan apa yang ada di genggaman Ibu. Nah, kira-kira Ibu Fitri ini bisa nggak merebut itu dari Ibu, baik secara rayuan, kemudian secara pelepasan atau gimana? Yang penting bisa nggak Ibu mempertahankan sesuatu yang ada yang Ibu punya? Silakan. Dari mulai halus sampai kasar. Nggak boleh Bu, ini rahasia. Mana tahu punya kita sama kan? Oh bukan, ini punya saya Bu. Coba lah lihat. Nggak boleh Bu, dikit aja. Nggak boleh. Ini nggak boleh lah, ini punya saya Bu. Boleh lah Bu. Nanti kita pergi jalan-jalan, lihat itu mana tahu ada yang sama. Oh, jangan, tidak boleh Bu. Rebut. Ancam Bu. Ancam dulu. Panik. Kayak mani. Yang rusak kulkas tuh. Silakan. Berhasil nggak atau Ibu Boleh lah, Nora? coba lihat sedikit aja, lihat Banting. di luarnya aja. Banting lagi. Bisa apa nangis pula kan? Sama nggak punya kita ini Ibu? Sedikit melihat sedikit saja Ibu. Tak boleh. Oke. Ibu Nora gimana? Menyerah atau dilanjutin? Rutin, banting dia Bu. Keluarkan tekniknya Bu. Galak amat. Menyerah. Kan udah Oke. kekerasan. Kasih hapus ya untuk simulasinya. Kalau saya udah saya piting tadi Bu. Di sini Ya kan kecil ya, saya piting. ada pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Bahwa ketika kita memiliki sesuatu benda yang paling berharga dari diri kita, bagaimana dan cara bagaimanapun orang lain memintanya, dan dengan teknik bagaimanapun dengan diri kita, pasti kita akan kontrol kita pasti tetap kuat untuk mempertahankannya. Semakin kuat stimulus yang masuk, respon kita pun semakin kuat untuk mempertahankannya. Itulah sebuah kontrol diri. Kemudian lanjut ke Nambah.
budaya positif. Nah, konsep yang akan dipelajari dengan budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai kebajikan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, motivasi perilaku manusia, yang keenam, posisi kontrol guru, yang ketujuh, keyakinan kelas, yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, yang ke-8 inilah yang harus ada dalam budaya positif yang akan saling mempengaruhi nantinya. Kita masuk tentang paradigma baru. Di sini paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka kan kita tahu profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis, selanjutnya merdeka, profil pelajar Pancasila. Nah, masalah miskonsepsi tentang paradigma yang baru ke lama, di sini muncullah teori kontrol dari William seorang tokoh psikologi modern. Kemudian di sini dia meluruskan tentang bahwa selama ini guru itu sebagai pengontrol murid. Nah, pada dasarnya di sini dia merubah pandangan bahwa kita tidak boleh mengontrol murid, karena murid itu punya kebebasan juga, kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, kemudian untuk dalam yang berdiferensiasi untuk mengaktualisasinya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian juga bahwa semua penguat positif efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata selama ini bahwa kita mengasih penguat positif itu bermanfaat gitu loh. Ternyata menurut teori psikologis ini bahwa ini hanya kalau untuk jangka panjang kurang bagus gitu, memberikan penguat positif. Kemudian nanti kalau untuk intensitas terlalu memberikan penguat positif, anak juga tidak kreatif ya. Nah, di sini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini kadang-kadang guru selalu mengkritik anak itu tidak memiliki bahasa yang sebenarnya kita dengan anak itu tidak boleh terlalu mengkritiknya lebih ke positif, mengkritiknya lebih ke hal positif, tidak untuk mengkritik menjatuhkan anak. Nah, kemudian di sini juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kan ilusi lama itu mengatakan bahwa kita ini kan yang selalu membuat ancaman atau hukuman. Nah, kalau di sini masalah disiplin positif ini, hendaknya anak itu melakukan segala sesuatu itu tanpa ada reward dari kita, tanpa ada harus dihukum dulu. Nah, itulah maksudnya bagaimana cara menumbuhkan itu dalam dirinya atas kemauan dia sendiri. Itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Tidak dari lingkungan, tidak pengaruh dari lingkungan, harus dari dirinya sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, program TJP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini juga diambil dari organisasi, yaitu keterampilan hidup life skill, yang dimana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah contoh nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama berdasarkan institusi dan organisasi ya. Ini dari nilai-nilai tersebut tadi yang akan dikembangkan nanti di sekolah kita. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar posisi penghukum, mungkin Bapak Ibu bisa nanti mengawasi posisi saya di mana gitu. Kalau penghukum, kita selalu marah-marah dengan anak ketika dia berbuat salah. Kalau posisi
sini sebagai teman, ketika sebagai teman kita bawa anak berteman nih, tapi nanti juga akan ada yang tersakiti dan akan ada yang anak-anak yang menganggap kita sebagai kawannya juga dia tidak kreativitas nanti dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian sebagai pemantau, kemudian di sini sebagai manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini, kalau bisa seorang guru berada pada posisi manajer. Karena nanti dengan posisi manajer, anak yang mencari solusi tentang apa yang terjadi di dirinya sendiri. Contoh kasusnya terlambat, kenapa alasan terlambat, kemudian juga saya tanya nanti, kira-kira apa solusi agar kamu tidak terlambat. Dia cerita nanti, oh saya pakai alarm bu, saya minta tolong dibangunkan dengan orang tua. Kemudian saya tanya lagi, kapan bisa dilaksanakan agar tidak terlambat. Nah, kalau dia bilang mulai hari ini, mulai ke depan bu, nanti saya pantau. Nanti kan di sini memantau ya. Nanti akan oke, kalau kamu buat lagi nanti apa konsekuensinya? Nah, model itulah pendapat restitusi. Contoh posisi kontrol guru. Di sini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini posisi kontrolnya. Yang pertama sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saya tidak apa-apa ya, kali jangan sampai berbuat seperti ini. Nah ini bahasa kita ketika kita memposisikan diri di anak masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok nggak peraturan kelas saja? Nah ini dia ya, bahasa sekarang tuh keyakinan kelas pula. Bahasa dulu kita kan peraturan kelas, peraturan sekolah. Karena kalau sekarang keyakinan sekolah. Ini dia di sini. Keyakinan kelas bersifat abstrak, nampak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ada keterlibatan semuanya ya. Di situ dalam membuat keyakinan kelas itu saling berkontribusi dari anak-anak dulu, dari anak-anak kesepakatannya bersama-sama nanti ditempel seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Ibu Ira boleh di slideshow nggak kebaca. Ini nggak bisa slideshow, ini PDF. Ini PDF. Ya. Nah, ini keyakinan kelas, contoh di kelas 10.6. Kemudian ini tiap anak menempelkan ini di madingnya. Nanti ketika dia melanggar juga konsekuensinya sudah dibicarakan oleh wali kelas dengan warga di kelasnya. Ini dalam rangka membuat keyakinan kelas. Lanjut segitiga restitusi. Ini tadi yang dibahas ya dalam penanganan siswa, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas itu dengan anak datang dengan masalah, contoh dia terlambat. Bagaimana proses menstabilkan identitas? Nah, di situ kita harus mengasih peluang positif. Ya, salah saya juga pernah melakukan hal salah ke anak. Jangan langsung kita bilang, oh iya, kamu terlambat tiap harinya saya lihat. Kan gitu ya. Kita harus bahasanya lebih ke biasa terlambat, manusia itu selalu lambat, gitu kan. Nah, ini di sini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, tindakan-tindakan nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dilanggar anak tadi? Contoh dia terlambat, berarti nilai kesopanan, kemandirian. Nah, kemudian di sini menanyakan keyakinannya. Nah, menurut kita tanya lagi anak itu, ketika dia terlambat tadi, kira-kira apa dampak positif dan dampak negatif kalau dia selalu terlambat. Kemudian apalagi nanti, kalau bisa nggak dia menerapkannya? Kalau menurut dia bagaimana cara solusi agar dia tidak terlambat lagi? Itu dampaknya juga dari anak. Kita hanya sebagai pendengar yang setia. Nah, habis itu kita pancing lagi dengan pertanyaan kapan bisa dijalankan atas apa yang sudah dia utarakan tadi. Ini di sini menanyakan keyakinan. Nah, di sini pada tahap menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
kemudian berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini bahasa-bahasa yang harus muncul ketika kita dalam tahap restitusi menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu tahap menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini contoh-contoh bahasa-bahasa pada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan ini. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar gitu. Nah, ini di sini. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh, selesai. Nah, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Kita harus profesional dengan anak. Kemudian sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Nah, inilah mengenai disiplin positif. Nah, kira-kira ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada demikianlah presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau benarnya datangnya dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kesalahan itu kesalahan dari datang dari diri saya sendiri. Untuk sesi testimoni nanti seperti Ibu Yani ya, Yani dengan ini ya, boleh lah Bu ini ya. Untuk testimoni dari kegiatan ini, 2 orang dari perwakilan ini. Pada demikian saya kembalikan ke MC. Silakan dimakan ini Ibu. Bapak Ibu, begitulah diseminasi budaya positif dari Wirawati sebagai penyembasan untuk CPG beliau pada modul 1.4. Semoga ilmu yang diberikan untuk hari ini bermanfaat buat kita semua, Bapak Ibu ya. Amin. Akhir kata saya tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeniati di sini sebagai guru BK. Untuk hasil dari presentasi Ibu calon guru penggerak kita Ibu Irawati tadi tentang budaya positif untuk tingkat SMA ya Bu ya. Nah, untuk saya pribadi, saya rasa manfaatnya sangat bagus sekali, terutama untuk saya sebagai guru BK. Kedepannya insya Allah akan saya coba untuk terapkan di pelajaran saya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kusita dari kelas 10-1. Dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini, siswa merasa dihargai, dihormati untuk mengemukakan pendapat, ide, gagasan, serta terlibat langsung dalam penyusunan keyakinan kelas. Di sini, siswa tidak merasa terpojokkan dengan peraturan yang dibuat, dan tidak ada hukuman, tapi yang ada hanya kesepakatan. Saya sangat setuju dengan keyakinan kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.